Kembali lagi di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tiga kandidat besar yang bakal juara UCL di akhir musim. Tapi menurut performa dan mental dan pelatih saat ini ya, entah itu nanti di pertengahan musim ada perubahan dalam skema pelatih atau pelatih berganti atau pemain-pemain banyak cedera, gue menyampingkan itu, tapi gue berdasarkan performa saat ini dan pelatih saat ini. Jadi ada tiga menurut gue. Yang pertama itu Bayern Munchen. Kenapa Bayern Munchen? Pertama, pelatihnya dari Hansi Flick ke Nagelsmann, menurut gue pelatihnya itu nggak terlalu berbeda ya, Nagelsmann sama Hansi Flick ini. Memang tipikal Jerman dan tipikal menyerang, dan defense-nya itu mungkin lebih baik di bawah Nagelsmann karena Hansi Flick itu lebih dominan menyerang dan lebih ke pertahanan tinggi. Tapi kalau Nagelsmann untuk sudah memperbaiki walaupun jadi alat di depan, tapi itu memang Nagelsmann sedang berproses, dan pemainnya juga lagi on fire seperti Kimi, Muller, terus Gnabry. Memang sana lagi angin-anginan, tapi ada Musiala, dan di belakang juga ada Upamecano yang bagus untuk long pass dan membangun serangan, dan duel udaranya cukup kuat lah. Ditambah Sule yang melengkapi Upamecano itu sendiri dengan badan yang besar dan defense-nya lumayan lah. Neuer itu faktor penting kenapa Bayern Munchen itu juara di 2 musim lalu. Kalau Neuer top perform, gue nggak heran kalau Munchen bakal juara UCL lagi musim ini. Tapi kalau nggak perform kayak tahun lalu Neuer waktu blunder lawan Mbappe itu, yang leg pertama lawan PSG ya, itu menurut gue tergantung performa Neuer juga. Kalau Neuer lagi bagus, kemungkinan Munchen akan bisa juara gitu, minimal final lah. Tapi kalau Neuer lagi jelek, itu perkara besar untuk Munchen. Karena Neuer itu menurut gue ya, selain dia menjago supply bola, dia itu bagus ambil resiko, dan supply bola itu akurat dan terkadang bisa jadi pre-assist. Itu penting Neuer itu, dan kurang lebih sebenarnya menurut gue ya, tiga pemain penting di Munchen itu, di Bayern itu adalah Kimmich, Lewandowski, sama si Neuer. Udah itu aja. Kalau salah satu dari itu nggak ada, tim itu akan sedikit goyang menurut gue. Itu Bayern yang pertama. Yang kedua menurut gue City ya, jelas, karena City musim lalu sudah masuk final, menurut gue kurang beruntung aja, dan sekarang sudah memperbaiki squad, dan Pep juga sudah tahu apa yang kurang dari tim ini, dan dia mendatangkan Jack Grealish karena menurut gue Sterling ini pemain yang angin-anginan juga, dan kebetulan Grealish bisa main di wing kiri dan dia bisa melakukan semacam passing yang lumayan akurat lah, walaupun gak sebagus De Bruyne. Jadi si Grealish ini bisa jadi attacking midfield, dan permainan sungguh kompleks, dan kalau Pep ini konsisten, kemungkinan bisa juara karena musim lalu sudah final dan sudah merasakan final gitu, sudah konsisten lah permainan dan stabil. Tapi memang masalah City ini menurut gue semua permainan udah perfect, tinggal satu, yaitu killer finishing itu menjadi poin yang minus menurut gue untuk City, karena City pribadi nggak datengin striker yang killer untuk melakukan finishing yang bagus. Gabriel Jesus nggak bisa diandelin gitu kan. Riyad Mahrez bukan typical finishing. Jadi pemain City ini hanya mengandalkan fleksibilitas tim, tapi nggak mengandalkan ketajaman dalam mencetak skor. Itu yang jadi masalah buat City. Sebenarnya City kalau dapat Harry Kane, gue bisa kandidatin City itu jadi dapat treble, tapi karena nggak dapat Harry Kane, menurut gue untuk musim ini mungkin dapat satu gelar prestisius, antara itu UCL atau Premier League ya. Satu lagi menurut gue PSG ya, jelas karena komposisi pemain luar biasa dan banyak pemain bintang. Walaupun gue nggak tahu Pochettino ini bakal meramui seperti apa, tapi jangan lupa bahwa pemain PSG itu banyak yang
mudah cedera seperti Neymar, seperti siapa, Kipembe, Marquinhos, siapa, Hakimi. Itu kan pemain-pemain yang memiliki skill dan kecepatan, jadi mudah untuk di tackle dan sering pasti cedera. Gue yakin ada salah satu dari mereka yang cedera di pertandingan penting. Dan salah satu kenapa gue unggulin PSG itu karena punya dua kiper kelas dunia, yaitu Navas dan Donnarumma. Walaupun menurut gue bagusan Donnarumma ya, karena fisiknya lebih bagus. Tapi untuk saat ini masih Navas ya, karena Donnarumma belum dikasih menit bermain. Dan tiga penyerang depan ini, Mbappe, Messi, Neymar ini akan mengerikan di UCL. Dan kalau mereka nggak cedera dan lagi gacor-gacornya, kayak sih PSG bakal juara. Cuman kita berharap ada kejutan dan tidak juaranya itu di luar tiga ini menurut gue berharap seperti itu, karena PSG UCL itu nggak selalu yang terkuat yang menang, tapi tergantung dari hoki, atau tergantung dari drawing, tergantung dari grup, tergantung dari banyak aspek gitu. Memang UCL ini mengandalkan keberuntungan dibanding liga gitu, sistem liga. Jadi bukan berarti yang juara itu yang paling kuat, tapi yang paling memaksimalkan kesempatan yang ada dengan strategi yang cocok. Itu menurut gue, sang juara UCL itu bukan tim yang terbaik, tapi tim yang tahu tahu celah di lawan-lawan, saat dia menemukan lawan-lawan tertentu gitu, dia tahu cara untuk mengalahkannya. Jadi sekian menurut gue, tiga timnya adalah City, Bayern, dan PSG. Menurut gue sekian, salam Kikeras.